Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam baru 80%. Yang 20% belum banyak saya. Saya ulang lagi yang di belakang, yang masih tidur supaya bisa tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah. Jawabnya ini sambil marah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Pak Ketua DKM Baitur Rahim, inggih menika Pak Dr. Andes Haji Budi Harjo beserta dengan seluruh jajaran pengurus ketakmiran DKM Masjid Baitur Rahim. Yang kami hormati para asatidz Dewan Penasehat, ada Pak Haji Sulaiman Fatah, yang ini ya absen setengah ya Pak. Ada Pak Prof. Dr. Haji Maroni, kita sukan mengesminipun. Yang kami hormati Pak Hidayat Dina, alhamdulillah, jempol lagi. Biasa minum kopi tak jempol. Yang kami hormati Pak Dr. Joko Sutrisno, alhamdulillah. Rencana Pak Terpasing. Yang kami hormati Pak Haji Sumarno, ini Pak Haji Sumarno, salam sehat, sehat selalu. Yang kami hormati Pak Haji Pak Nak Husni, Pak sini berdiri, tengah sehat Mbak, alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Haji Nazaruddin Alwi, Pak Nazaruddin. Rekoren sangi Pak Nazaruddin Umar, izin. Ayo, gue lagi nemenin Pak Nazaruddin Umar. Yang kami hormati Pak Zulkifli, sarjana hukum MH, ahlan wa sahlan Pak Sugeng Pangestu, sehat selalu. Orang ngerti, bukan orang saya berarti. Sakit gitu. Sangat kemiling Pak Andi Saputra Kusuma yang tadi kata Bu Lurah, malam hari ini belum bisa berkenan hadir berkumpul dengan kita, tapi kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarganya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan juga kami muliakan dan kami banggakan Bu Lurah Beringin Raya, Ibu Yuliana, sarjana ilmu pemerintahan SIP atau yang disingkat SIP. Mudah-mudahan Ibu dan beserta keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan
agar terus menerus bisa mengabdikan diri dan bisa terus membersamai seluruh masyarakat, terutama yang ada di Kelurahan Beringin Raya. Yang kami hormati juga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang ada di Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah di taman surga ini dicatat sebagai bagian dari amal saleh yang kita kerjakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Rajab, yang juga sebagai pertanda bahwa malam hari ini kita berkumpul karena sebab satu, karena undangan dari panitia PHBI bahwa malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk ngaji bersama, memanfaatkan momentum peringatan hari besar Islam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau tema yang saya baca di atas berarti ada dua judul utama yang harus kita pelajari pada malam hari ini, dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama adalah memperkokoh keimanan kita, dan yang kedua sholat dijadikan sebagai solusi hidup. Dua hal ini saling berkaitan antara dua perkara yang nampak dan yang tak nampak, yaitu memperkokoh keimanan, yang dimana keimanan kita kepada Allah itu ada di dalam hati. Maka begitu kita mengimani Allah, yakin Allah itu ada, yakin Allah itu yang menciptakan dan mengatur alur kehidupan kita, maka inilah yang disebut dengan ranah hati, yang di dalamnya ada kepercayaan yang kita tambahkan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa keimanan seseorang kepada Allah dan orang yang beriman bukan kepada Allah yang kita sebut taghut. Jadi orang yang menyembah bukan kepada Allah itu namanya taghut, yaitu ma'budah ghairullah. Jadi ada manusia menyembah makhluk, entah itu menyembah berhala, entah itu menyembah batu, entah itu menyembah kuburan, maka ini disebut penghambaan kepada taghut. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran Islam adalah untuk memurnikan ajaran itu, sehingga dalam konsep Islam tidak kenal adanya dualisme keimanan. Dia percaya pada Gusti Allah, tapi juga percaya kepada yang lain, tidak ada di dalam Islam. Bapak Ibu, ada yang tahu sebab turunnya surah Al-Kafirun? Ada yang tahu? Mau angkat tangan. Yang bisa jawab tolong duluan, boleh. Umum dan sama bisa langsung dulu. Kenapa surah Al-Kafirun itu turun dan kemudian menjadi penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu bergerombol, bergerombol di Masjidil Haram. Jadi orang-orang kafir juga pada waktu itu, kafir Quraisy juga itu juga soboni kalau kata orang Jawa, itu biasanya ke Masjidil Haram. Maka begitu mereka kumpul, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membacakan surah Al-Kafirun yang jumlah ayatnya ada 6. Mulai dari ayat 2, 3, 4, dan 5 adalah bargaining position, sikap tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di depan orang-orang kafir Quraisy. Karena sehari, 2 hari atau beberapa hari sebelumnya mereka
halang-halangi, kami hadang dalam mendakwahkan agama barumu. Sekarang kita buat kesepakatan aja, Senin sampai Minggu. Kalau kata beliau Senin sampai Minggu kami nyembah Tuhan kamu. Nah nanti giliran Senin depan sampai Minggu berikutnya tinggal giliran kami yang nyembah Tuhan kamu. Atau sebaliknya, pokoknya win-win solution lah. Saya nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan saya. Deal kan? Daripada ribut-ribut kayak seperti orang main bola. Daripada ribut, berapa itu pemain bola? 22 ya. Daripada ributin bola satu, dia dikasih bola satu-satu, kan gak ribut ya? Ribut gak Pak? Malah tambah ributnya. Lalu jika kita lawan bola satu untuk rebutan 20 orang yang buat jagain gawang masing-masing. Nah kalau logika orangnya gak tahu permainan, kenapa sih pada ribut 20 orang ributin satu bola? Mendingan bola dikasih satu-satu, terus bola diri-diri main satu-satu supaya tidak ada rebutan. Nah logika itu yang kemudian dimainkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Daripada ribut-ribut, kami ngalangin kamu untuk mendakwahkan agama kamu yang baru, mendingan setahun kami menyembah Tuhan kamu, setahun lagi giliran kamu menyembah Tuhan kami. Deal? Begitu. Ada salah apa? Deal or no deal? Yes or no? Maka jawabannya Nabi ya jelas no. Maka kemudian turun surah Al-Kafirun supaya ada sekat jelas di antara hitam dan putih. Maka di ayat yang ke-6 ditulis lakum dinukum waliyan, untukmu kesyirikan kamu dan kekafiran kamu, untukku ketauhidanku. Maka tidak ada lagi upaya yang dilakukan oleh mereka orang-orang Quraisy untuk kemudian coba merayu dan kemudian coba untuk membuat kesepakatan dengan Rasul supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini soal akidah ya Pak Ibu. Soal keyakinan itu bukan soal main-main. Andai kata setiap manusia yang hidup di dunia ini tahu tentang betapa berharganya iman yang ada di dalam diri kita, maka niscaya mereka tidak akan melepaskan keimanan hingga mereka bertemu dengan malakul maut. Berusaha mikir Pak, coba Bapak Ibu perhatikan betapa banyak orang Islam yang kemudian kaya bedul desa. Banyak orang yang akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam berarti sama saja mengeluarkan iman dari dalam hatinya. Padahal iman dalam hatinya itu adalah nilai sesuatu yang paling berharga, yang kalau dinilai dibandingkan dengan materi yang ada di dunia gak ada bandingannya. Artinya kalau iman kita ini Pak mau disamain dengan ajiru panas jauh-jauh itu Pak, mobil sendiri mau ditukar dengan Fortuner yang harganya 25.000 ya, minyak Fortuner, atau ditukar dengan emas sekilo, atau dengan harta yang sangat mahal. Iman itu melampaui semuanya. Orang-orang yang tidak tahu betapa mahalnya iman ada di dalam dirinya, itu ternyata digadaikan. Maka orang di luar sana, orang Islam keluar dari keagamaannya atau dari agamanya itu sebab karena dua. Sebab krono weteng perut dan juga karena di bawah perut. Urusan orang Islam keluar dari agamanya itu gak jauh-jauh dari dua perkara itu. Perkara perut sama perkara di bawah perut. Tidak ada macam lainnya kecuali itu. Maka kalau tadi Pak Ketua DKM memberikan kata sambutan bahwa masjid kita ini, Masjid Baitur Rahim, saya ngambilin pokoknya ini Baitur Rahim, kok sana Baitur Rahim. Saya tadi salah masuk ke sana Pak. Begitu masuk masjid
mana? Baitur Rahman atas Ustaz. Ini Baitur Rahman. Maka waktu dengan WA, posisi Ustaz di mana itu saya lagi bingung. Saya lagi bingung. Saya itu membayangkan ya Allah sudah masuk waktu Isya, lalu kemudian salam masjid. Kalau ternyata masjid Baitur Rahman kok jauh dari masjid Baitur Rahman, kok ini terkau jam 12 bengi. Alhamdulillahnya kan begitu. Itulah yang kemudian kita syukuri. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, tadi inilah yang kemudian menjadi penerang dan pembeda di antara kita. Banyaknya orang-orang Islam yang kemudian pada akhirnya keluar dari agamanya itu sebab karena urusan perut sama di bawah perut. Maka kalau tadi Pak Ketua kita memberi sambutan luar biasa, maka ini menjadi sebuah semacam rencana ke depan yang harus diaktualisasikan. Di mana masjid bukan hanya saja tempat untuk sholat 5 waktu, bukan hanya sekedar untuk kegiatan taklim, kajian pekanan malam Jumat sama malam Senin, tapi masjid kita ini hadir sebagai solusi dari persoalan ekonomi masyarakat yang ada di sekeliling. Maka jangan sungkan-sungkan Pak RT atau Bu RT untuk kemudian koordinasi dengan pihak masjid. Pak, ada tetangga kita yang sudah beberapa hari ini nggak makan. Ngomong Pak, jangan sampai ini didiamkan menjadi problem sosial, lalu kemudian disambut oleh orang lain dan memanfaatkan situasi yang seperti ini. Akhirnya karena perut kosong, keluarganya nggak makan, logika ketutup, iman digadai. Karena nabi, betul atau tidak pemirsa? Pemirsa TV Baitur Rahman, sampai Venezuela presiden yang diambil oleh Donald Trump itu Maduro, ya kan? Belakangnya ada tulisan Maduro, berarti Maduro. Lalu kemudian jadi presiden Venezuela, namanya titik-titik Maduro, berarti Maduro. Nah ini kalau Maduro itu berarti asli orang Bangkalan Madura, terus kemudian merantau sukses jadi presiden. Ya saya ditangkap baru Donald Trump. Maka kembali kepada problem yang tadi kita bahas, bahwa kalau kita melihat statistik, kalau kemudian dengan dosen statistik misalnya, lalu kemudian melihat angka secara kuantitas bahwa jumlah umat Islam yang ada di Indonesia itu sudah mengalami penurunan. Nek zamannya Mbah Harto, enak zaman itu. Zamannya Mbah Harto, itu persentase umat Islam yang ada di Indonesia masih di atas 90% Pak. Sekarang kita nggak bisa lagi bicara seperti itu. Terjadi pemurtatan ada di mana-mana, bukan hanya saja di kota, tapi juga ada di kampung yang rawan dengan pemurtatan oleh agama apapun di luar Islam. Maka ini menjadi PR bersama bahwa pengokohan keimanan itu bukan hanya sekedar kita menyeru mereka untuk belajar agama, tapi menguatkan ekonominya terlebih dahulu. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, berbondong-bondong orang-orang masuk agama Islam. Dan dalam masa transisi ketika mereka pindah dari kekafiran ke imanan kepada Allah, lalu ketika keimanannya belum settle, keimanannya belum kokoh, ditinggal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi Pak? Terjadi pemurtatan di mana-mana. Banyak orang yang keluar dari agama Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi PR beliau itu bukan hanya saja mengembalikan orang murtad kepada agama Islam, tapi PR beliau juga banyaknya pada masa pemerintahan beliau orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai kemudian beliau beristihad untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Walaupun rencana itu sempat ditolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi karena beliau memiliki argumentasi yang kuat
Setelah melakukan apa yang beliau tabayunkan kepada Umar, maka Umar menerima bahwa tidak ada perkara yang bisa dilakukan kecuali memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Itu juga karena rongrongan iman yang ada pada diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi iman kita kepada Allah itu adalah harga hidup. Dan harga mati kan berarti wis reso goyang-goyang. Kayak NKRI kan harga mati. Biar beda, iman kita adalah harga hidup sebagai harga tawar kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan malam hari ini? Nyuguhkan kue, lalu kemudian berbagai macam persiapan. Malah saya lihat saya ini kayak pengantin baru. Banyak bunga yang ada di hadapan saya. Atau saya mau dinikahkan apa di sini? Kok banyak bunga di sini? Jadi saya tersandung. Banyak bunga itu mengingat tahun 2005 yang silam. Iya, banyak kembang. Apa di sini banyak kembang desanya? Banyak. Kalau di sini bukan kembang desa, kembang kota. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, orang hidup itu bisa selamat di dunia dan juga di alam barzakh dan juga di akhirat sebab karena iman. Ini bukan persoalan sepele, Pak. Ini bukan persoalan yang kemudian disamaratakan. Allah yang penting kan beriman kepada siapa enggak penting. Yang penting kita percaya. Percaya kepada Gusti Allah atau percaya kepada yang lain. Yang penting kita sudah menambatkan hati kita kepada keimanannya terhadap seseorang. Bagi kita ini menjadi penjelas orang bisa masuk surga, orang bisa masuk neraka sebagai tempat kampung kita akan kembali kepada Allah. Maka nanti Allah akan mengembalikan kamu kembali kepada saya. Setelah itu kamu akan saya letakkan di tempat ini surgamu, ini nerakamu. Maka ketika Allah dawuh Bapak Ibu berfirman di dalam surah Al-Ankabut juz yang ke-21, ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, setiap yang bernyawa pasti mati dan kepada pula kalian dikembalikan. Berarti kata kembali itu dulu kita pernah ada di sana, sebab kata cikal bakal Adam beserta dengan istri dulu tinggalnya di surga. Maka kalau bahasa kita, artinya bahasa yang Allah sampaikan untuk anak cucu keturunan Adam, itu ada bahasa kata kembali, Pak. Berarti pastikan kembalinya kita sama seperti kembalinya Nabi Adam, yaitu menuju surga Allah. Jangan sampai kembali kepada Allah tapi ternyata mlebunya masuknya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu coba dengan perhatikan, karena ini ngaji Quran ini, kita perbanyak saja ayat-ayat Quran yang tafsirnya juga kita bedah. Karena Allah itu pernah mendapatkan keluh kesah dari sang Rasul, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu nanti bisa perhatikan, ini yang juga menjadi arena muhasabah buat kita bersama di malam hari ini. Ketika Rasul sudah ngomong kepada Allah, wa qala Rasul, dan kemudian seorang utusan yang bernama Nabi Muhammad berkata, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mansyura. Ya Allah, kaumku, berarti kita nih Pak, kan kita ini umat Nabi Muhammad, mengambil Al-Quran itu dengan main-main. Jadi para tafsir para ulama itu mengatakan mahjura itu diartikan tarkuhu, meninggalkannya. Artinya umat ini sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Jangankan kok meninggalkan ajarannya Pak, sekedar untuk membaca saja kita sudah enggan. Betul atau tidak pemirsa? Mau baca Quran aja nunggu Ramadan, dari sebulan lagi kita akan mulai tadarusan. Nah kalau ini berarti akhir dari bulan Rajab dan besok bulan Isra, besok hari Selasa itu sudah masuk bulan kecepet, kata orang Jawa, bulan Sya'ban.
Sya'ban itu bulan pecah-pecah atau bulan Dzulqa'dah yang pecah-pecah. Bulan Sya'ban itu berarti sebulan lagi. Oh iya, berarti baca Quran sebulan lagi. Berarti umat Islam baca Quran musiman. Padahal Allah memberikan begitu banyak pahala kepada siapapun yang mau dan mampu untuk kemudian membaca Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam. Logika kan memahaminya dengan baik, Bapak Ibu. Gimana kita mau mengamalkan Quran kalau bocor ya orang gelem baca Quran aja tidak mau. Lah mengamalkan Quran kan tahapannya, tahapan akhir saat ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama membaca, yang kedua memahami artinya, memahami kehendak Allah dari Al-Quran itu baru diamalkan. Nah ini kita ini jauh Pak. Maka ketika Rasulullah berkeluh kesah di hadapan Allah, wa qala Rasul, ar-Rasul itu kenapa ditujukan kepada Nabi? Kenapa kata ar-Rasul itu tertuju kepada baginda kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yang belajar bahasa Arab sudah jelas kata ar-Rasul itu bukan nabi yang lain, karena ada alif dan lam di belakang, di depan kata Rasul. Jadi begitu ada alif dan lam dari kata ar-Rasul, maka maknanya menjadi sempit. Tidak ada Rasul yang dibicarakan kecuali Nabi Muhammad. Kecuali kalau alif lamnya dibuang, misalnya qala Rasul, maka siapapun yang dimaksudkan dari utusan Allah bisa berbicara. Itu manfaatnya. Maka kenapa kita ini nyuwun sewu terus terang dan wajib untuk kita tahu kelemahan kita, bahwa kita ini lemah dalam bahasa Arab. Betul atau tidak? Padahal Quran diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa Arab. Kenapa kita nggak mau belajar bahasa Arab? Jadi dianggapnya belajar bahasa Arab itu keren lah. Bisa nggak keren belajar bahasa Inggris? Bahkan siapa yang menguasai bahasa Inggris maka dianggap top, markotop, sip. Kata gitu lihat sip. Hebat pokoknya kalau sudah belajar bahasa Inggris. Tapi kok belajar bahasa Arab? Kalau bahasa anak pesantren Pak, hayak kitun, hayak malu, kitun kucing, malu kucing, hayak kitun. Kalau bahasa anak gontor kita, anak-anak pesantren pakai bahasa Arab sekarang persen penting, nggak kena hukuman dari gurunya gitu aja. Kayak ada anak baru belajar bahasa Arab, terus juga belajar bahasa Inggris, dan di sekolah itu diterapkan wajib berbahasa Arab sama bahasa Inggris. Di hari itu wajib bahasa Arab. Maka ya saat kenanya Pak, ketika dia mengatakan Ustaz, in the history, campuran Pak, in the itu artinya saya punya history, cerita gabung antara bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ustaz in the history, makin Ustaz dalur lah begitu, makin Ustaz dalur lah. Ustaz itu bingung Pak. Begitu diterjemahkan per huruf, per kata baru nyambung. Makin tetapi Ustaz dalur ember. Oh berarti saya punya cerita. Ustaz ember apa enggak gitu. Maksudnya diceritakan lagi kepada orang lain atau tidak. Tapi pakai kata dalur. Dalur kan ember, beda dengan ember. Tapi saya ketemu bocah. Tetapi apa yang kita lihat dari anak-anak kita yang belajar bahasa Arab itu, ke depan mereka adalah orang yang Allah akan berikan taufik untuk bisa memahami pesan yang ada di dalam Al-Quran. Terus terang, memang kita harus terus dan terang untuk mengatakan kepada diri kita bahwa hari ini kita belum maksimal dalam bertadabbur atau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca sudah jarang, paham artinya ya juga tidak maksimal, paham tafsirnya juga enggak, apalagi mengamalkannya. Kalau apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, itu judulnya kebetulan Pak. Ya kebetulan benar gitu aja, tidak berdasarkan dengan ilmu seperti kita sholat. Ya kan berarti nyambung materi yang kedua, bahwa ternyata sholat yang kemudian kita kerjakan harapannya menghadirkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau sholat berarti sama saja dia menjauhkan dari pertolongan Allah. Maka banyak ustaz, banyak kiai yang
hidupmu berantakan, maka perbaiki sholatmu. Kan itu juga kita sering mendengar ucapan nasihat dari para asatidz. Pak Ustaz, hidup saya ini berantakan, terus gimana cara memperbaikinya? Kata beliau sederhana, di mana kamu lari dari Allah. Loh, Pak Ustaz dari mana tahu? Lah kamu gak pernah kegiatan di masjid, malah kegiatan kamu itu malah di tongkrongan. Kemana kamu selama ini? Padahal sholat itu menjadi identitas utama dari dirimu di hadapan Allah. Kayak kita punya KTP, Pak, Ibu. Sholat kita kepada Allah itu seperti halnya KTP yang kita pegang, KTP Bandar Lampung. Jadi kan pakai KTP di hadapan Bu Lurah, kok KTP Lampung Tengah, beliau berbuyut kok. Mau minta apa kan? Mau minta ini itu pelayanan askes misalnya yang ada di Bandar Lampung. Tapi KTP kita bukan KTP Bandar Lampung, kira-kira dilayani atau tidak? Enggak, orang itu bukan warganya. Itu yang kemudian kita lihat. Kan kadang manusia itu pengen penangnya tapi ratunya reposone kan. Jadi manusia kayak kita itu banyak kan, pengen enaknya tapi nggak mau susahnya, pengen enak aja. Setiap orang ditanya pengen surga atau neraka, oh ya sudah surga. Tapi kan sholat kagak, suruh sholat nggak mau, suruh puasa alasannya orang-orang kan. Kenapa nggak puasa? Pokoknya kalau setiap Ramadan itu rumah saya ganggu, mama, beloi mama yang panggil istri. Ini yang kemudian aneh dan ajaib, mintanya surga, tapi tidak mau bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ini kan aneh dan ajaib. Maka ketika murid, ini kan murid, jadi murid ya ingin banyak tahu. Muridnya Ahmad bin Hanbal itu mungkin merasa lelah kali ya, capek karena bentar-bentar sholat, bentar-bentar melakukan amal soleh. Kapan berhentinya? Kapan istirahatnya? Maka beliau bertanya kepada sang guru, Pak Guru, kapan kita ini berhenti dari melakukan amal kebaikan? Jawaban beliau, ya nanti saat kaki-kakimu sudah masuk ke dalam surga, disitulah kamu berhenti dari melakukan amal kebaikan. Maka kalau kemudian kita melakukan agenda harian sholat yang kita kerjakan dari subuh sampai isya, bagi orang yang melakukannya berdasarkan dengan iman dan cinta, maka 5 kali dalam sehari kurang kebaikan. Betul atau tidak? Kalau orang yang mengerjakan salat 5 waktunya mulai dari subuh sampai isya berdasarkan 2 hal, imannya kepada Allah dan cintanya kepada Allah, maka 5 kali dalam sehari semalam kurang dengan nambah. Itu yang kemudian dilakukan oleh as-sabiqun al-awwalun, generasi terbaik yang pernah hidup seselawungan bareng dengan Rasul. Mereka dikatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup semasa dengan diri, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Si A sudah melakukan banyak kebaikan, si B merasa tertantang untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Itu yang namanya hasad dalam kebaikan yang disebut dengan ghibthah. Jadi dengki dalam kebaikan boleh atau tidak? Tanda kutip boleh, tapi bukan hasad namanya ghibthah. Ya Allah, Bapak itu sebelum adzan sudah selalu standby di sini, Pak. Jadi kalau misal Bapak itu nggak ada, kelihatan. Karena beliau selalu standby itu begitu masuk masjid langsung ada di posisi sebelah kanan. Begitu beliau nggak ada, pasti akan tanda tanya di antara jamaah, kemana Bapak ini ya? Kok hari ini nggak kelihatan? Kalau jamaahnya gercep berarti langsung ngomong, selesai sholat kita langsung ke rumah beliau supaya tahu apa yang terjadi. Ternyata bukan sakit, kesianan. Kirain jamaah beliau nggak sholat itu sakit, ternyata begitu datang alasan, maaf Pak nggak jamaah subuhan. Kenapa? Kesianan. Tetapi beliau sudah merasa tersanjung bahwa sekali nggak kelihatan itu sudah mendapatkan atensi dari jamaah. Itu yang kemudian juga menjadikan kita orang yang merasa tinggi dan terhormat derajatnya itu sebab karena apa yang kita lakukan ittiba kepada Rasul.
Bapak Ibu, Pak, Ibu, belum tidur ya? Belum. Ini setengah 10, kalau di depan saya ada 13, 1 jam, berarti tadi mulai jam 9, berarti selesai jam 12. Selesai jam 12. Betul, sebentar saja. Yang penting kita ngaji, merasa sudah cukup, maka kita cukup. Ini menjadi penyelamat yang tadi saya sampaikan. Kenapa sholat itu menjadi penyelamat? Bapak Ibu bisa baca Quran surah Al-Mudaththir saat ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Ya, yang tasa'alun itu bahasanya mereka saling bertanya, itu berarti tanya jawab. Dan Allah memberikan link, Allah membukakan tabir sehingga penduduk surga bisa ngobrol dengan penduduk neraka. Lalu penduduk surga bertanya, masalahkan fi saqar, apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka saqar? Jawabannya dua. Penduduk neraka yang masuk ke dalam neraka saqar itu mengatakan alasan kenapa Allah memasukkan kami ke dalam neraka saqar karena dua. Satu, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu itu bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka ini menjadi agenda penting Pak untuk anak kita, untuk keluarga kita, bahwa kalau ada yang belum sholat disuruh sholat, kalau ada yang malas disuruh terus sampai dia rajin dalam melaksanakan. Lah kita ini kan dalam proses mendidik anak-anak kita kan gitu. Anak itu masih kayak robot gitu Pak ya. Kalau belum disuruh maka belum jalan. Dan gak apa-apa, memang begitu fasenya. Anak-anak kita itu masih fase kayak robot. Kalau gak disuruh gak jalan. Dan kalau kemudian kita ketemu anak kita yang kemudian jujur, alhamdulillah, sudah sholat belum? Belum. Coba kalau kemudian anak kita bohong, lalu kemudian kita pulang dari masjid, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Sudah sholat belum nak? Sudah, padahal belum. Itu artinya sudah belum. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Sudah. Berarti apa? Sudah belum. Kejujuran itulah yang mungkin menghantarkan mereka merasa diawasi oleh Allah. Mungkin Bapak gak tahu. Kalau saya bilang iya, sudah, beliau tidak tahu. Tetapi kemudian proses inilah yang menghantarkan kepada kita wasiat dari orang tua saat akan ditinggal pergi oleh anaknya, entah dia kuliah atau dia bekerja. Biasanya nasihat kita kepada anak, nak jangan tinggalkan sholat. Itu biasanya wasiat kita sebagai orang tua kepada anak. Artinya apa? Itu modal penting hidupmu. Kamu tinggalkan sholat, selesai urusan hidupmu. Ketika sholatmu berantakan, maka berantakan pula apa yang kemudian kamu lakukan di luar. Kalau kamu kuliah, kuliahmu berantakan. Kalau ternyata kamu kerja, kerjamu berantakan. Kalau kamu keluar dari rumah setelah kamu berumah tangga, rumah tanggamu berantakan. Sebab karena berantakanmu di dalam perkara sholat. Maka ini ada sinergi Bapak Ibu ya. Ada sinergitas, ada hubungan kuat antara sholat yang kita kerjakan dengan pola tata kehidupan yang kita lakoni. Kan karena penyesalan itu selalu berada di akhir. Ketika penduduk saqar ditanya oleh penduduk surga, kamu bisa nyemplung ke neraka itu gara-gara apa? Pak, itu dulu gak pernah sholat, gak tahu apa-apa. Dan sekarang sudah berada di neraka. Kemudian taubat diterima atau tidak? Ya tidak Pak. Kalau Allah menerima taubat itu ya pasti Allah ampuni. Entah itu diberi syafaat atau langsung diberi akses untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Yang kedua, karena aku itu kurang empati terhadap warga sekitar. Maka kembali pada konteks awal yang tadi kita bahas, bahwa masjid hadir bukan sebagai tempat ibadah saja, tapi sebagai solusi sosial untuk masyarakat. Sekarang ini masjid sudah banyak ya Pak Ibu, masjid yang sudah banyak memberikan kontribusi positif dari sisi ekonomi umat. Kalau di masjid kita, di masjid Baitur Rahim sudah ada wacana, sudah ada action yang kemudian bisa dilakukan, inilah kemudian kita dapati
masjid hadir sebagai solusi untuk persoalan masyarakat. Contoh, di sekeliling kita mungkin ada 1-2 anak yang putus sekolah, digandeng, dicedeki, dideketi. Kenapa bisa putus sekolah? Mungkin jawabannya klasik, nggak ada duit Pak. Lah di Bandar Lampung ini pemerintah sudah memberikan fasilitas kemudahan. Siapa yang sekolah negeri kan gratis ya? Gratis apa benar? Di negeri gratis gitu kan? Kalau di negeri gratis dari mulai TK sampai SMP. SMA bayar. Oh SMA juga ada, berarti ada yang bayar. Kalau perguruan tinggi negeri ya tetap bayar, tapi paling tidak pendidikan dasar itu sudah bisa didapatkan. Tetapi kalau ternyata urusannya klasik, ada persoalan lain yang menyebabkan beliau sampai putus sekolah, misal beliau dijadikan sebagai tulang punggung keluarga, maka ini problem yang harus didekatkan kepada keluarganya. Ini belum waktunya kerja Bu, belum waktu kerja Pak. Maka apa yang bisa dibantu supaya ekonomi Bapak Ibu bisa ringan? Itu kehadiran masjid di situ. Saya sudah ngobrol, saya pernah ngobrol Bapak Ibu dengan salah satu pengurus yang ada di salah satu masjid di Banyuwangi. Karena beliau studi tiru ke beberapa masjid yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa. Inspirasi itu datang dari sana dan kemudian dibawa ke Lampung, maka kemudian itu disebut dengan studi tiru, bukan studi banding. Tiruan apa yang mereka lakukan? Copy paste apa yang ada program di sana diterapkan di sini dengan menyesuaikan problem yang ada di masyarakat. Apa itu? Menyisir masyarakat di sekitaran masjid yang putus sekolah, atau ada anak yang sekolah tapi nanggung nggak SPP. Banyak Pak, setahun 2 tahun di sekolah-sekolah swasta itu ternyata ada anak-anak yang nanggung SPP, naik kelas 1, naik kelas 2 sampai kelas 3 tahun SPP belum pernah bayar. Kan sekolah juga nggak berhak melarang untuk orang yang belum bayar SPP, ijazahnya ditahan, kan juga nggak boleh. Maka dilema kan, mau dilepas belum bayar SPP, sekolah MBA, IUIP, terus kemudian mau dikasihkan, mau ditahan, takut kena pasal, ya akhirnya sudah Bismillah dilepas dengan menanggung hutang selama kurang lebih 3 tahun. Bapak Ibu bisa ngitung Pak, ini terjadi real. Bu Kiai cerita itu, saya juga umat mengkirim orang tekor. Beliau sekolah di boarding, kita tahu sendiri biaya di boarding per bulan itu taruhlah kurang lebih 1,8 sampai 2 juta. Sekali tidak bayar berarti beban 2 juta itu sudah ada pada yayasan. Dikali setahun Pak, 2 juta kali setahun berarti 24 kali 3 tahun berarti sudah berapa puluh juta yang belum dibayarkan. Dan sampai kelas 9 selesai anak itu sekolah belum bayar SPP sama sekali. Dia dicolek, dilepaskan oleh pihak yayasan karena tidak ada, ya karena memang terjadi dilema lah kalau sampai ijazah itu ditahan. Ini yang kemudian saya ingin sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, keterkaitan dengan peran masjid yang kemudian bisa kesana arahnya untuk bisa turut hadir dalam menghadirkan solusi dari problematika ke masyarakat. Dan mungkin banyak itu bukan hanya itu saja. Ada masjid yang setiap hari Ahad itu bagi-bagi sayuran gitu ya. Maka masjid jadi ruangnya Pak, tapi hanya hari Minggu. Nanti Senin sampai Sabtu 9. Jadi ramainya hanya di hari Ahad karena yang duduk itu ibu ingin dapat sayuran. Maka kalau kemudian kita kembalikan kepada konsep yang ada di dalam Islam, tidak ada perkara yang mampu ditegakkan dalam kehidupan kita kecuali dengan 2 perkara: iman kita kepada Allah dan sholat kita yang dikerjakan dan ditegakkan akan mampu menghantarkan kepada keselamatan, ketenangan dunia dan akhirat. Tinggal dipraktekkan. Maka seperti yang sering kita dengar sebuah hadis, awal pertama yang akan dihisab itu adalah sholat. Sholatmu bagus, maka amalan yang lainnya juga ikut. Tapi kalau amalan sholatmu sudah berantakan, maka alamat pertanyaan selanjutnya juga
Seperti yang tadi, seorang mukmin begitu beliau masuk ke alam barzah, masuk ke alam barzah, begitu kita sebagai pelayan yang mengiringi beliau sudah meninggalkan tempat kuburan, maka datang dua malaikat mungkar nakir. Yang satu duduk di dekat kepala, yang satu duduk di dekat kaki dari si mayit. Lalu kemudian yang di dekat kepala membangunkan, berdiri, duduklah bahasanya. Maka saat itu roh yang kemudian tadinya diambil, digenggam oleh Allah, lalu kemudian dikembalikan lagi untuk mengalami proses fitnah kubur. Fitnah kubur itu berarti pertanyaan, bukan cobaan, Pak, bukan azab. Fitnah itu artinya pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit. Lalu kemudian malaikat itu bertanya kepada orang mukmin, tidak tahu di mana, karena tidak ada yang jelas di dalam hadis itu, kecuali malaikat itu hanya bertanya, ma ra'yuka an hadzal rajul, ma ra'yuka an hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka orang mukmin yang memang dari awal sudah punya modal iman dan amal saleh dimudahkan Pak oleh Allah. Nek percaya dengan bisa lihat surah Ibrahim ayat 27. Itu janji Allah yang akan dibuktikan, yaitu diberikannya kemudahan kepada orang mukmin di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Begitu ditanya, maka jawaban orang mukmin langsung spontan dengan mengatakan, hadza Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Ini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Begitu jawaban itu meluncur dari lisan orang mukmin, maka jawaban dari dua malaikat itu mengatakan kepada si mayit, nauman halusan, tidurlah seperti kamu tidur sebagai seorang pengantin. Jadi orang mukmin di alam barzakh itu Bapak Ibu tidak akan ada banyak kesulitan, justru kemudahan yang didapatkan. Maka apa yang dilakukan oleh orang mukmin di alam barzakh, yang mereka lakukan adalah istirahat, karena tidak ada azab, tidak ada siksa. Karena nikmat kubur adalah hak, azab kubur juga hak. Maka bagi orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan tidak ada hal yang menghalanginya. Maka kenapa orang mukmin satu dengan yang lainnya bisa ketemu, bisa ngobrol, Pak, bisa saling bertanya tentang keseharian dulu ketika berada di dunia. Lalu gimana Pak makannya? Ya, tidak ada makanan untuk penduduk barzakh kecuali doa. Ya, kecuali doa, kecuali senantiasa kita mintakan kepada Allah agar orang-orang yang berada di alam barzakh itu Allah berikan kemudahan, diberikan ketenangan dan diberikan kebahagiaan. Itu yang kita akan dapat benefit, keuntungan dari hasil jerih payah selama kita hidup di dunia. Apakah kemudian capek? Bagi orang mukmin dalam melakukan kebaikan gak ada capeknya, Pak. Jadi kegiatan kita dari hari ke hari itu hanya nunggu waktu untuk sholat. Kayak ini nih, yang kita tunggu besok azan subuh, itu yang kita nantikan dan itu yang kita rindukan. Begitu azan subuh, yang kita rindukan adalah azan zuhur. Itu semua. Maka tidak ada kerinduan yang ada pada diri seorang mukmin kecuali hatinya bergantung di masjid. Maka ia adalah mukmin sejati yang akan mendapatkan apa yang ia dapatkan dari janji Allah kepada mereka sebagai orang-orang mukmin. Maka peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar peringatan seremoni, tapi peringatan yang mampu menghadirkan kemengertian dan pemahaman. Satu, ini sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini. Satu, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang kemudian wajib taat kepada seluruh aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ada sosok manusia yang sudah berhasil menembus batas mendapatkan ridho dan sayangnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tinggal niru beliau ketika kita ikut kepada Rasul, maka mudah-mudahan jalan keselamatan pun akan kita lalui dan surga Allah akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita ikut kepada orang yang tepat. Siapa yang kita
Dan dari mana kita dapat? Dari hadis yang kita pelajari menghantarkan kepada pemahaman yang benar. Yang ketiga, hidup kita harus penuh dengan makna, dan makna hidup itu disertai dengan keberkahan. Berkah itu disertai dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatan yang dia kerjakan dan dia tunjukkan, maka waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu kan di depan, di atas Al-Hijr ayat 99. Tulisan itu yang harus senantiasa mengingatkan kita, wa'bud lan sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sampai datang kepada dirimu al-yaqin, kematian. Jadi al-yakin itu bukan diartikan keyakinan, tapi diartikan al-maut. Dari situlah kita tahu Pak, dari mana? Dari tafsir. Oh, berarti kita ini nyembah Allah sampai mati, bukan hanya sehari dua hari, besok libur istirahat. Mau kang sholat, wis akeh istirahat wae. Tidak, ibadah kita kepada Allah antil maut, sampai mati lah. Maka kalau kemudian ditanya, sholat ada istirahatnya Pak? Bukan, tidak ada istirahatnya. Jenengan mau berangkat ke Jawa untuk liburan kemarin, kau pilih sholat libur Pak? Kenapa nggak sholat Pak? Libur, kan lagi jalan-jalan. Nanti kalau udah nyampe rumah, baru makin kembali. Orang cerita Islam sudah ngajarin lewat fikih. Kita nggak bisa sempurna, maka bisa jamak, bisa qasar. Oh ternyata dipisah-pisah agak susah, maka bisa jamak qasar. Ini yang kemudian sampai orang yang melaksanakan ibadah haji penonton Pak, ketika berada di Mina itu hanya di qasar, tidak dijamak. Tapi begitu dengan masuk Arafah di tanggal 9 itu dijamak di qasar dengan cara di takdim. Jadi zuhur, asar nanti dikerjakan di waktu zuhur, selesai sampai waktu Arafah maghrib, lalu kemudian dengan berangkat ke Musdalifah untuk nginep. Apa yang kita kerjakan di sana? Sholat maghrib, sholat isya, jamak takhir. Itu menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, ibadah haji, sholat jangan ditinggal. Maka apapun peran dan kegiatan kita, sholat akan menjadi agenda utama bagi kita sampai kematian datang menjemput kita semuanya. Maka tidak ada kata istirahat selama di dunia, karena tempat istirahat kita berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Bila nanti ada waktu dan kesempatan, Allah akan pertemukan kita kembali. Doa Muhammad. Baik, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah di akhir majelis. Mudah-mudahan yang kita minta didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf bila ada